Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Terima kasih ibu telah hadir pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi ya bu ya. Di bulan ini kita akan membahas mengenai masih modul ekonomi ya tentunya ya bu ya. Modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha dengan sesinya cermat meminjam dan menabung ibu-ibu semuanya. Kalau di bulan kemarin masih pada inget nggak apa sih bahasannya? Ya, menyusun anggaran ya bu ya. Ibu-ibu dalam menyusun anggaran ada kendala nggak bu? Ada? Kenapa bu kendalanya? Sulit. Kemarin kan udah dijelasin sama saya. Oh gitu ya. Jadi pas di rumah lupa lagi. Susah ya bu ya. Jadi saya terangkan lagi ya sekali lagi bu langkah-langkahnya. Bu di sini ada namanya catatan kas harian ya bu ya. Di sini ada beberapa kolom, ada 5 kolom. Di sini kolom pertama ada tanggal, kemudian ada keterangan, kolom ketiga ada pengeluaran, kolom keempat ada pengeluaran, dan kolom kelima adalah sisa. Di sini kita contohkan ya bu ya, tanggal 3 Februari keterangannya upah Ibu Lili ya. Di sini pendapatannya 15.000. Kemudian ada pengeluarannya berupa masak 10.000. Kemudian tabungan Dewi 5.000. Jadi di sisa itu 0 karena pendapatannya 15.000. Kemudian pengeluarannya juga sama 15.000. Jadi sisanya pada tanggal 3 Februari itu 0. Kemudian pada tanggal 4 Februari misalnya upah Bapak misalnya 30.000 nih. Kemudian upah Bapak ini dimasukkan ke dalam pendapatan ya. Di sini ada 30.000. Kemudian ada pengeluaran 1.500 untuk uang jajan Dewi. Kemudian uang jajan Agus 1.000. Kemudian pulsa telepon 2.500. Arisan PKK 10.000. Masak 15.000. Jadi di sini pengeluarannya segitu, penghasilannya 30.000 ya bu ya. Jadi 30.000 dikurangi 1.500 dikurangi 1.000 dikurangi 2.500 dikurangi 10.000 dikurangi lagi 15.000, tetap sisanya 0 karena terpakai semua. Ada yang mengerti bu? Ya, terima kasih ya bu ya kalau sudah mengerti. Kemudian di sini cara mengendalikan anggaran yang telah dibuat sehingga seluruh kebutuhan dapat dipenuhi. Bagaimana cara mengendalikannya? Ya, di sini ada namanya mengurangi keinginan dan memprioritaskan kebutuhan ya Bu ya. Kalau kebutuhan itu apa saja? Ya, betul Bu. Kebutuhan pokok yaitu makan, kemudian apalagi Bu? Transport anak buat sekolah ya Bu ya tentunya, kemudian bayar listrik, kemudian ya Bu uang SPP, kemudian mungkin ada yang kontrak ya di sini. Mungkin itu untuk bayar kontrakan. Kalau keinginan itu tadi apa Bu? Ya, untuk pulsa telepon, kemudian untuk jajan, untuk rokok, kemudian tas Agus ya Bu ya. Jadi di sini ada yang namanya kebutuhan dan ada yang pula yang disebut keinginan. Jadi di sini bisa, kalau kebutuhan harus diutamakan, harus diprioritaskan. Karena itu sifatnya mendesak, tidak bisa ditunda. Kalau yang keinginan sifatnya tidak mendesak, bisa ditunda atau dibatalkan. Kita akan menonton film ya Bu ya. Filmnya 2A. Kita lihat dulu ya Bu ya. Sebentar ya Bu. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran.
Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Tadi sudah ya kita melihat tayangan film ya Bu ya, tayangan film 2A. Di situ dapat ditarik kesimpulan bagaimana Bu? Ya, jadi di situ kita harus mengelola keuangan agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan ya Bu ya. Kemudian keluarga harus mengelola keuangan rumah tangga dengan mencatat pengeluaran dan pendapatan rumah tangga setiap bulannya. Pengeluaran yang menjadi keinginan dapat ditunda dan pengeluaran yang bersifat kebutuhan harus diutamakan. Gunakan uang sesuai dengan anggaran yang telah dibuat, yaitu dengan mempergunakan sistem amplop dan kas catatan harian. Mungkin dari saya segitu dulu Bu, makasih ya.